Oke Bang, selanjutnya sebenarnya urgensinya apa sih kita sebagai mahasiswa harus ikut organisasi? Tentunya sangat penting dan sangat bermanfaat. Jadi bisa ditinjau sebenarnya rata-rata kebanyakan jika kita dihadapkan dengan organisasi, biasanya itu melatih kepemimpinan dasar kita. Ketika kita masuk dunia perkuliahan, maka kita dihadapkan pastinya dengan banyak persoalan, masalah-masalah yang harus diselesaikan. Berawal itu dari masalah diri kita sendiri, masalah keluarga kita, bahkan masalah masyarakat bangsa dan negara kita. Nah, ketika kita masuk organisasi, pasti kita dituntun dan diajari bagaimana cara kepemimpinan seorang diri itu untuk mencarikan solusi. Itulah salah satunya. Selanjutnya, bagaimana sih Bang caranya kita memilih organisasi yang sesuai dengan skill kita, baik soft skill maupun hard skill kita? Jadi tentunya kan organisasi atau bahkan komunitas-komunitas ini, baik itu dunia perkuliahan maupun dunia luar seperti itu ya, tentunya bisa kita lihat apa visi misi organisasinya. Nah, setelah kita lihat visi misi organisasinya, sebelum itu kita lihat dulu apa potensi diri kita. Kadang-kadang apa potensi diri kita ini pasti udah ada wadahnya, tergantung bagaimana kita. Seandainya kita cenderung ke fotografi, pasti ada komunitas, bahkan pelatihan organisasi yang cenderung memberikan pelatihan tentang kita ini. Ini sebenarnya ketika dihadapkan dengan cara memilih organisasi yang sesuai dengan diri kita, yang pertama tadi, lihat dulu siapa diri kita, lihat dulu kemana arah diri kita, gitu kan. Tapi memang satu di dalam organisasi ini yang harus memang pertama kita pelajari adalah kepemimpinan ini. Karena setiap masalah pasti ada solusi. Ketika kita diajari kepemimpinan, pasti kita tahu cara memimpin organisasi itu bagaimana mencari solusi yang terbaik dalam kesempatan yang paling baik. Oke, selanjutnya apa nih tips dari Abang untuk bisa mengatur waktu dan mengatur diri menjadi seorang mahasiswa yang akademis dan aktivis? Ini memang salah satu dilema seorang mahasiswa lah, bahkan seorang manusia lah ketika dia datang organisasi. Nah, perlu kita lihat dulu diri kita. Ketika kita seorang mahasiswa, berarti yang paling prioritas adalah kuliahnya, sehingga kita bisa memaksimalkan waktu kita untuk perkuliahan, karena tugas utama kita adalah kuliah. Namun tidak juga melupakan bagaimana kita dididik di luar sana dalam kepemimpinan, bakat, minat dan segalanya. Makanya tipsnya adalah organisasi totalitas, kuliah prioritas. Pasti seorang mahasiswa sudah paham bagaimana cara memanfaatkan ini. Nah, ketika kita dihadapkan dengan seorang pekerja, kita lihat dulu apa sebenarnya organisasinya. Ketika organisasi itu sesuai dengan atau menjadi penunjang kompetensi dalam bekerja, maka ini bisa dicari waktu weekend gitu ya kira-kira. Karena bagaimanapun ceritanya, prioritas kita dia adalah seorang karyawan. Ketika dia meninggalkan karyawan itu, ketika dia ingin berorganisasi, meninggalkan waktu, berarti dia bukan seorang karyawan. Itu bisa dilihat rasa tanggung jawab itu tadi. Organisasi melatih diri untuk merasa bertanggung jawab, bukan sebaliknya. Oke guys, itu pemaparan dari abang kita. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwasannya organisasi itu untuk mahasiswa sangat-sangat penting, gunanya untuk membantu diri kita untuk bisa memanajemen, baik memanajemen diri kita maupun orang lain. Dan juga agar dapat kita sebagai mahasiswa agar dapat belajar bagaimana sih caranya memecahkan sebuah masalah organisasi khususnya. Karena memang
ketika kita ingin berorganisasi, ketika kita aktif dalam berorganisasi, tentunya semakin banyak networking kita, sehingga akan memudahkan diri kita, baik itu dalam hal tempat, lokasi, atau bahkan bisa dibilang akan banyak manfaatnya dalam diri kita, gitu ya kira-kira. Ketika kita masuk dalam suatu organisasi, berarti kita ingin menambah relasi. Di samping itu juga kita diharapkan dengan banyak masalah, namun kita dituntut untuk bisa mencari solusi. Satu lagi guys, relasi, gitu ya. Sangat penting. Sangat penting. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya jika suka, dan share videonya jika ada manfaatnya. Dan jangan lupa kunjungi channel YouTube abang kita ini, Cokro Malika Mahsun, dan follow IG-nya. Nanti linknya aku letak di description box ya teman-teman. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngomong lagi. Silakan ya. Oke, langsung mulai aja.